Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk materi modul yang ketiga, yaitu kebijakan perpajakan sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan perpajakan sebagai kebijakan fiskal dengan memiliki tiga fungsi. Jadi kebijakan perpajakan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal. Penerapannya itu diarahkan untuk mendukung tiga fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi di sini yaitu di mana pajak itu akan mengarahkan sumber daya dari aktivitas yang merugikan menuju pembangunan yang bermanfaat. Contohnya adalah pajak karbon yang ada di Swedia atau Kanada untuk mendanai teknologi hijau. Dan di Indonesia adanya fasilitas PPN dan PPNBM 0% untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Kemudian yang kedua adalah fungsi distribusi, di mana pajak itu mengurangi kesenjangan ekonomi melalui sistem pajak progresif dan bantuan sosial. Sehingga pajak ini akan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menarik dana dari kelompok yang mampu dan menyalurkan kepada yang kurang mampu. Contohnya adalah pajak penghasilan progresif di negara Skandinavia. Di Indonesia juga memiliki insentif pajak bagi investor di daerah yang 3T atau tertinggal, terpencil, dan terluar. Kemudian yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas di sini maksudnya adalah pajak digunakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Contohnya adalah pemotongan pajak korporasi di Amerika Serikat pada saat resesi. Kemudian di Indonesia juga adanya melalui penetapan PTKP dan kebijakan pajak ditanggung oleh pemerintah. Dan itu merupakan salah satu contoh dari fungsi stabilitas. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan perpajakan di Indonesia? Perkembangan perpajakan di Indonesia dimulai dari sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa penjajahan pemerintah Belanda, di mana ordonasi pajak penjajahan Belanda dan Jepang itu sangat memberatkan rakyat. Kemudian yang kedua dulu itu mohon maaf sebelumnya adalah sistem yang digunakan ada official assessment, fiskus yang menetapkan pajak. Kemudian yang kedua awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950, di mana pemberlakuan ordonasi lama dengan penambahan pajak baru untuk membiayai kemerdekaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada saat itu situasi sedang darurat, maka setelah ordonasi dari pajak warisan Belanda dan juga Jepang berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, pemerintah juga menetapkan tiga pajak baru yaitu pajak radio tahun 1947, pajak pembangunan 1 tahun 1947 dan pajak peredaran tahun 1950. Kemudian di ketiga yaitu periode tahun 1951 hingga tahun 1967 di mana adanya penyesuaian dengan kondisi politik dan ekonomi, sistem official assessment masih berlaku. Dan kemudian di tahun 1967 hingga tahun 1983 diperkenalkan sistem yang baru yaitu perubahan tata cara pemungutan dengan sistem menghitung pajak sendiri atau MPS. Nah, disinilah mulai adanya self assessment system. Kemudian di tahun setelah adanya reformasi perpajakan tahun 1983, di mana reformasi perpajakan self assessment, kemudian pemisahan hukum material dan hukum formal. Nah, kemudian reformasi perpajakan tahun 1983 terdapat perubahan utama
Ya, perubahan utamanya yaitu penerbitan Undang-Undang Pajak baru menggantikan ordonasi kolonial, pencabutan 15 ordonasi dan Undang-Undang Pajak lama, dan perubahan dari official assessment menjadi self-assessment system, dan pemisahan ketentuan hukum material dan formal. Dan juga memiliki dampak jangka panjang, reformasi ini mengubah sistem perpajakan dari alat penjajahan menjadi instrumen pembangunan nasional yang adil dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih lanjutnya silakan baca modul yang sudah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.